Salam, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih. Kembali berjumpa dengan saya, Suendra Ajay Jalimun. Hari ini kita akan kembali membahas kebenaran firman Allah. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, segala kasih anugerah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pujian dan hormat hanya bagimu, karena Engkau yang layak kami sembah dan kami agungkan. Hari ini kami kembali mau mendengar kebenaran firman-Mu. Firmanlah kepada kami, urapi hamba-Mu, sehingga dapat menguraikan firman-Mu dengan baik. Dan seberapa kami juga yang mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah kami boleh mendengarnya dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Untuk itu mari kita akan mulai membahas kebenaran firman Allah yang terambil dari kitab Markus pasal 9 ayat 42 sampai 50. Kita akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Ayat 45. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini banyak sekali hikmat yang diperoleh untuk kita. Oleh sebab itu mari kita akan bahas satu persatu mulai dari ayat 42. Di sana dikatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, barang siapa menyesatkan. Siapakah yang bisa menyesatkan? Tentu mereka yang mengajar dengan salah. Kalau mengajar kebenaran firman Allah ini salah konteks, maka orang itu dapat menyesatkan. Oleh sebab itu, kita harus memahami kebenaran firman Allah ini dengan baik. Karena kebenaran firman Allah tidak selamanya dapat diperoleh karena kita berpendidikan sekolah teologi. Belum tentu orang yang berpendidikan teologi dia mengerti kebenaran firman Allah. Mengapa demikian? Karena kebenaran firman Allah bukanlah milik
orang-orang tertentu, orang-orang berpendidikan. Kalau firman Allah itu diraih dengan pendidikan, maka orang akan mengejar pendidikan supaya dia memperoleh firman Allah dan diselamatkan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Banyak orang yang sudah berpendidikan tinggi, mungkin pendidikan teologi, jabatannya MA atau apa, tapi kenyataannya tidak memiliki kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena kebenaran firman Allah adalah milik Yesus Kristus. Dia yang akan mengilhamkan kepada saudara apa itu kebenaran yang sebenarnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama-tama adalah kita harus belajar dari firman Allah ini. Yang kedua, kita harus renungkan firman Allah ini dengan baik. Yang ketiga, kita harus mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga nanti pada saat Tuhan membukakan rahasia-rahasia firman Allah, di sanalah kita akan memahami kebenaran firman Allah. Mengapa demikian? Karena memang firman Allah ini sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti, bahkan hikmatnya terlalu dalam. Sehingga kadang-kadang orang menjadi salah dalam mengajar, karena salah pemahaman tentang kebenaran firman Allah. Kalau kita salah memahami kebenaran firman Allah, bahkan kita sudah menjadi seorang pengajar, perlulah kita ketahui bahwa kita juga akan menyesatkan banyak orang. Oleh sebab itu firman Allah ini harus kita pahami benar. Kita menunggu Tuhan memberitahukan kepada kita pengertian yang sebenarnya. Jangan direka-reka sendiri, tapi biar Tuhan membuka rahasia itu di dalam hidup kita. Dan saat itulah baru kita sampaikan dengan sebenar-benarnya. Makanya di sini dikatakan, barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini. Bahkan di sini ukurannya bukan orang dewasa, anak-anak kecil. Kenapa anak-anak kecil? Karena anak-anak itu kalau sudah diajarkan yang salah, sampai besar pun dia akan tetap salah. Makanya banyak di luar sana orang yang diajarkan salah tentang kebenaran. Mereka diajarkan untuk membenci satu dengan yang lain, bukannya untuk mengasihi. Karena bukan kebenaran yang disampaikannya. Akhirnya orang disesatkan. Begitu juga di kekristenan. Kalau kita mengajar salah, maka kita pun akan menyesatkan banyak orang. Dan kalau kita menyesatkan, hukumannya sangat berat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di sana dikatakan lebih baik batu kilangan diikatkan pada leher orang yang menyesatkan itu dan dilemparkan ke dalam laut. Artinya apa? Artinya seorang pengajar jangan sampai mengajar yang salah. Supaya kita tidak mengajar yang salah, kita harus memiliki kebenaran. Kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan dialah yang akan membukakan rahasia kebenaran firman Allah itu. Makanya dikatakan kita harus menerima urapan Roh Kudus. Roh itu akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sangat penting di dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kebenaran firman Allah ini tidak akan dapat kita pahami dengan benar. Yang akhirnya kita jadi salah, bahkan mengajarkannya kepada orang, dan orang menjadi salah. Orang menjadi sesat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah dari kuasa Roh Kudus. Karena dikatakan urapannya itu akan memimpin dan mengajar kamu. Dan kamu tidak usah diajar oleh orang lain lagi. Bukan berarti kita tidak boleh menerima orang lain untuk mengajar kita.
Artinya kita harus melihat pengajaran itu benar atau tidak. Kalau pengajaran itu tidak benar, jangan kita terima. Kita tolak ajaran itu. Dan kita kalau jadi pengajar pun, jangan mengajarkan yang salah. Kalau kita sudah mengajar yang salah, berarti kita menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang pertama. Jadi, milikilah kebenaran firman Allah dan ajarkan yang sebenar-benarnya. Jangan pula cari keuntungan dari kebenaran firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Saat kita mulai mengajar, perhatikan 3 hal. Yang pertama, dikatakan, ayat 43, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Yang pertama bicara soal tangan. Apa itu tangan? Kalau kita dengar nyanyian anak sekolah minggu, mengatakan, tanganku kerja buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tangan kita ini harus kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan artinya pekerjaan yang baik, pekerjaan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kehidupan kita ini bisa menjadi teladan yang baik. Contoh yang baik, di mana kita berada, di tempat kita bekerja, sebagai pegawai bank, sebagai pegawai kantor, pegawai administrasi, atau pegawai-pegawai lain, pegawai swasta dan yang lainnya. Jadilah pegawai yang baik. Kerjakan dengan tanganmu, dengan penuh tanggung jawab, dan hasilkan yang terbaik. Buah tanganmu, itulah yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan dikerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan dosa. Makanya di sini dikatakan, jika tanganmu salah, tanganmu menyesatkan, penggalah dia. Artinya, jangan kita melakukan kesalahan di dalam kita bekerja. Contohnya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh umat manusia yang mendatangkan dosa. Contohnya misalnya, seseorang yang menjadi pencopet. Dia mencopet dengan tangannya. Tangannya bukan digunakan untuk memberi, tapi mengambil barang orang atau mencuri barang orang. Jadi dengan tangannya dia berbuat dosa. Dan dengan tangannya dia akan masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin juga dengan tangan kita, pekerjaan kita yang kita lakukan di kantor, di tempat-tempat yang basah, kita melakukan korupsi, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, markup barang dan sebagainya. Atau kita tipu menipu satu sama lain. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini sebaiknya ditinggalkan. Makanya di sini dikatakan penggalah. Artinya tinggalkanlah. Berhentilah dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak lagi pekerjaan lain yang kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang atau umat manusia. Memalsukan cukai, membuat barang-barang beracun, minuman keras, dan sebagainya. Atau juga melakukan pekerjaan-pekerjaan menjadi wanita tunasusila. Atau pekerjaan-pekerjaan lain. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini jangan dikerjakan Bapak Ibu. Karena pekerjaan-pekerjaan seperti ini mendatangkan dosa. Dan akhirnya dengan pekerjaan kita
kita tidak bisa diselamatkan. Karena pekerjaan Tuhan itu bukan berarti Bapak Ibu bekerja hanya di dalam gereja. Di tempat kita bekerja dengan baik, menjadi contoh teladan. Itu pun satu pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu harus menjadi terdepan. Harus menjadi teladan bagi yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, dikatakan, dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Yang kedua adalah bicara soal kaki yang kita gunakan. Kaki ini tujuannya adalah arah. Bagaimana kita melangkah. Bagaimana kita berjalan. Kemana kaki kita melangkah, Bapak Ibu? Alkitab berkata, sungguh elok tapak orang yang datang ke hadapan hadirat Allah. Sungguh indah tapak orang yang datang memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemana kaki kita arahkan? Apakah kaki kita arahkan ke gereja? Setiap hari Minggu kita beribadah. Ataukah kaki kita ini kita arahkan ke tempat-tempat wisata pada saat-saat jam-jam ibadah. Kita tidak menguduskannya. Kita tidak menghargai Tuhan. Saat-saat ibadah kita tinggalkan Bapak Ibu. Sebenarnya kita adalah orang yang melawan Tuhan. Kita berkata, saya tidak melawan Tuhan. Tapi sebenarnya saat kita meninggalkan tempat ibadah, saat kita harusnya beribadah, kita adalah melawan Tuhan. Orang yang menjadi lawan Tuhan tidak akan mungkin masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemana arah kaki kita? Mungkin arah kaki kita bukannya ke gereja tempat ibadah. Kita pergi ke bioskop. Kita pergi lagi ke tempat judi. Kita pergi lagi ke tempat-tempat dugem. Kita pergi lagi ke tempat-tempat dosa. Rumah remang-remang dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sini dikatakan, penggalah kakimu sebelahnya. Supaya engkau tidak bisa berjalan ke arah sana. Artinya, tinggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Bukan berarti setiap saudara salah. Tanganmu harus dipenggal. Kakimu harus dipenggal. Bukan demikian. Artinya, dengan dosa kita tidak ada kompromi. Hari ini kita mau hidup sesuai dengan firman Allah. Arah kaki kita arahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti tadi saya katakan nyanyian sekolah minggu. Kakiku berjalan mencari jiwa. Kalau kaki kita ini kita gunakan untuk membesuk anggota-anggota gereja yang malas. Itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kaki kita arahkan untuk kita bisa bersaksi kepada orang-orang sekitar. Di jalan, di pasar, di mana saja. Bahkan mungkin di kantor kita, tempat kita bekerja. Kaki kita arahkan untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga kaki kita ini bermanfaat. Kaki kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi jangan arahkan kaki kita ke jalan-jalan yang sesat, ke jalan-jalan yang salah. Allah tidak kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan ya. Yang berikut, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu,
daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mata kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Melihat hal-hal yang baik, membaca kebenaran firman Allah. Dan mata kita jangan kita gunakan untuk hal-hal yang buruk. Ya. Di sini dikatakan di dalam Amsal 22 ayat yang ketiga. Kita akan baca. Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Ya, ayat 2, ayat 3, bagian A. Ya. Jadi di sini kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Apa yang disebut dengan malapetaka? Perkara-perkara jahat. Ya. Dia harusnya bersembunyi. Tetapi kalau orang itu tidak bersembunyi, maka dia akan terjerumus, ya, ke dalam malapetaka itu sendiri. Akan terjerumus ke dalam kejahatan itu sendiri. Contoh, di sini dikatakan pada saat Daud di atas peranginan, dia memandangkan pandangannya jauh ke depan. Ternyata dia melihat ada istri Uria. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka saat itu Daud mulai pandangannya keliru. Matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang salah. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Bukan hanya dia jatuh ke dalam perzinahan, tetapi dia juga jatuh ke dalam pembunuhan. Di mana Uria sebagai panglimanya pada waktu itu ditugaskan di garis depan supaya dia mati lebih dahulu sehingga istrinya dapat diambil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mata kita salah, lebih baik kita cungkil. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang tidak senonoh, untuk melihat hal-hal yang tidak baik, apalagi dibiarkan mata kita digunakan untuk hal yang tidak benar. Contoh lain, ya, kita dengan mata kita melihat orang lain sekitar kita lebih kaya dari kita. Apa yang terjadi? Kita timbul iri. Perasaan iri ini yang menyebabkan timbulnya kebencian. Orang punya mobil, kita ingin punya mobil. Orang punya tanah yang luas, kita pengen punya tanah. Kita iri. Orang cantik, kita pengen cantik. Orang ganteng, kita pengen ganteng. Akhirnya kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat juga orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa. Karena mereka melihat, apa yang mereka lihat? Harta di sekitarnya. Dia jatuh ke dalam dosa karena harta. Dia jatuh ke dalam dosa karena wanita. Dia jatuh ke dalam dosa karena jabatan. Kenapa dia bisa jatuh dari semuanya itu? Karena dia salah dalam memanfaatkan atau menggunakan matanya. Seperti pepatah mengatakan, dari mata turun ke hati. Jadi pada saat kita melihat hal-hal yang tidak pantas, sebaiknya dialihkan mata kita. Sebab kalau kita tidak alihkan dan diikuti, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Karena nanti akan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, maka rancangan-rancangan jahat yang akan timbul. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gunakanlah matamu, sehingga
matamu tidak menyesatkan engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Ayat berikut. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Bapak Ibu, biasanya yang air kalau digarami, itu dengan garam. Tapi ayat ini mengatakan, kita harus digarami dengan api. Apa yang dimaksud dengan digarami dengan api? Manusia, sebelum dia menyadari dirinya bahwa dia sudah dewasa, dia sudah mengerti hal-hal yang baik dan benar, maka dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Tetapi setelah dia mengetahui apa yang baik dan benar, maka dia mengerti perbuatan baik dan perbuatan yang tidak baik. Kalau orang itu masih mampu menguasai, maka dia akan tetap berbuat baik. Tetapi kalau dia tidak mampu menguasai dirinya, maka dia akan berbuat jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Karena pada saat Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi itu sudah ada di dalam diri kita, perbuatan baik dan perbuatan jahat. Dan di mata Tuhan, kita sebenarnya tidak layak. Oleh sebab itu, kita tidak mampu mengerti kebenaran. Makanya kita harus diurapi oleh urapan Roh Kudus. Digarami dengan api. Artinya hidup kita diperbaharui prinsip kebenarannya. Dengan urapan Roh Kudus. Bapak Ibu perlu diurapi Roh Kudus untuk mengerti kebenaran firman Allah. Sehingga pada saat Bapak Ibu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Bapak Ibu siap untuk menjadi garam dunia. Firman Allah berkata, akulah garam dunia, akulah terang dunia. Tapi dia juga berkata, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Artinya, kita juga adalah garam yang dapat mengasinkan sekitarnya. Hidup kita tidak akan bisa menjadi garam dengan baik kalau kita tidak mengerti kebenaran. Orang yang dapat menjadi garam adalah orang yang mampu dan mengerti kebenaran firman Allah. Dari mana kita bisa mampu dan mengerti kebenaran firman Allah? Kalau Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran. Barulah kita memahami kita ada di dalam kebenaran. Kita hidup dengan garam, yaitu firman Allah yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Kita lanjut. Ayat berikut dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Ya. Kebenaran firman Allah ini baik, sangat baik. Ajaran-ajaran di dalamnya sangat terlalu baik. Ya. Tetapi apabila kita mengajar yang salah daripada kebenaran firman Allah ini, maka kita akan menjadi garam yang tawar. Ya. Apa ini maksud dengan garam yang tawar? Artinya, kalau kita sudah ngajar yang salah, orang tidak akan mau lagi mendengar apa yang kita sampaikan. Oleh sebab itu kita jangan sampai salah dalam mengajar kebenaran firman Allah. Jangan kita belajar kebenaran firman Allah lewat YouTube. Jangan kita belajar kebenaran firman Allah lewat Google. Belajarlah kebenaran firman Allah lewat Alkitab. Maka Bapak Ibu akan memahami kebenaran itu sendiri.
Karena disinilah kebenaran itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mari ya kita mau mendengarkan kebenaran firman Allah itu dengan baik. Dan mengajarnya kepada orang lain. Jangan sampai salah. Sekali Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu menjadi gembala sidang, salah dalam mengajar, maka jemaatmu tidak akan percaya lagi dengan ajaran. Saudara tidak akan mampu dipercaya lagi. Artinya, garam yang ada padamu sudah menjadi tawar. Apa yang dimaksud dengan menjadi tawar? Dua hal. Satu, kita mengajar yang salah. Kedua, hidup kita tidak benar, tidak sesuai dengan firman Allah. Orang sering berkata, omong doang, bicara saja, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nanti kita sama seperti ahli-ahli Taurat, hanya mengajar, tetapi dia tidak melakukannya. Dan ini akan menjadi garam yang tawar. Jadi garam tawar dua hal, mengajar yang salah, dan tingkah laku hidup yang keliru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Jadi kita diharapkan untuk memiliki garam. Apa itu? Kebenaran di dalam diri kita. Kita harus tahu kebenaran yang sebenarnya. Dan tahu prinsip kebenaran. Prinsip hidup yang benar. Sehingga kita tidak salah. Baik kita sebagai orang tua mengajar kepada anak-anak kita tidak salah. Kalau kita salah, maka kita menyesatkan mereka. Suatu saat mereka akan melihat apa yang kita buat. Dan mereka akan meniru kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai kita mengajar kepada anak-anak kita kesalahan-kesalahan. Sebab itu akan membekas dan akan dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu melarang anaknya merokok, Bapak Ibu jangan merokok. Tinggalkan itu. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin anak Bapak Ibu tidak jadi pemabuk, maka Bapak Ibu berhentilah jadi seorang pemabuk. Maka Bapak Ibu akan bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anak. Dan jangan mengajar yang salah, itu menyesatkan. Kadang-kadang orang tua mendapat telepon dari orang lain di luar sana. Dia sudah berpesan kepada anaknya, "Nak, kalau Pak Amir telepon bilang ibu tidak ada atau bapak tidak ada." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari kita sedang menyesatkan anak kita. Kita sedang membuat anak kita memiliki prinsip kebenaran yang salah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu pernah melakukan hal ini, bertobatlah. Minta pengampunan kepada Tuhan sebelum terlambat. Dan perbaiki cara kamu mengajar, cara kita mengajar kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi harus ada kebenaran di dalam hidup kita. Firman Allah harus ada memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita dapat memiliki kebenaran dan dapat mengajarkannya kepada orang lain. Bahkan anak dan cucu kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kenapa Bapak Ibu ayat sambungannya di sini dikatakan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain?
Seolah-olah ayat ini tidak nyambung. Padahal sebenarnya nyambung Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa berdamai dengan semua orang di sekitar Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan bisa menjadi garam. Bapak Ibu tidak akan bisa menjadi berkat dengan ucapan dan tingkah laku Bapak Ibu. Karena ajaran tidak akan bisa diterima dengan musuhmu atau lawanmu. Kalau kamu menjadi lawan dengan tetanggamu, dengan saudaramu, maka engkau tidak akan dapat mengajar kebenaran firman Allah. Maka di sini dikatakan, berdamailah dengan seorang dengan yang lain. Artinya apa? Artinya kalau kita berdamai, kita mampu mengajarkan kebenaran firman Allah. Karena kebenaran firman Allah adalah damai sejahtera. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini, milikilah prinsip kebenaran yang sebenarnya. Maka hidupmu akan menjadi garam. Hidupmu menjadi berkat. Jangan sampai tangan kita putuskan. Kaki kita penggal. Mata kita cungkil. Bukan itu semua yang harus kita lakukan. Tapi tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang salah. Perbuatan yang mendatangkan dosa. Tuhan Yesus akan segera datang. Firman Allah di dalam kitab Wahyu berkata, biarlah orang benar semakin benar. Orang kudus semakin menguduskan diri. Artinya, mulai hari-hari di akhir zaman ini, hidup kita harus berkualitas, harus jauh lebih baik dari hari kemarin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu. Jadikanlah kami Tuhan pengajar yang baik, sehingga kami tidak menjadi garam yang tawar. Karena kebenaran firman-Mu kami sampaikan, setelah kami juga melakukan kebenaran firman. Bapa Surgawi, dialah firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Boleh memberkati setiap orang yang mendengar. Bahkan mereka boleh mengerti, memahami firman-Mu. Mereka boleh bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hidup mereka penuh dengan garam. Dan mereka dapat menggarami sekitar. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.